Halo guys, hari ini kita mau jalan-jalan sekaligus belajar bareng di kunjungan industri PT Ajinomoto Plant Karawang. Sekarang kita sedang menuju ke lokasi yang ada di kawasan Karawang International Industrial City atau biasa disebut KIC. Yuk ikuti keseruannya. Nah, akhirnya kita sampai juga di PT Ajinomoto. Karena pemateri dari perusahaan mendapatkan kendala, jadwal kegiatan pun sedikit berubah. Pertama, kita langsung diajak ke mini museum PT Ajinomoto. Di sini kita bisa lihat sejarah singkat berdirinya perusahaan. Sedikit cerita, PT Ajinomoto Indonesia didirikan pada bulan Juli 1969 sebagai bagian dari grup global Ajinomoto yang berasal dari Jepang. Perusahaan ini berawal dari penemuan Dr. Kikune Ikeda, seorang profesor dari Universitas Tokyo yang pada tahun 1908 menemukan rasa umami dan memperoleh paten untuk memproduksi monosodium glutamat atau MSG sebagai bumbu penyedap rasa. Pada tahun 1909, Saburo-suke Suzuki mulai memasarkan produk umami Ajinomoto yang menjadi produk utama Ajinomoto. Gak cuma sejarah, di mini museum Ajinomoto juga ada deretan produk-produk Ajinomoto dari berbagai negara dan program-program keren yang sedang dijalankan. Selanjutnya, kita memasuki ke sesi sensori test. Di sini kita akan mencicipi dua jenis sup. Yang pertama hanya diberi garam dan yang kedua ditambahkan garam plus MSG. Tujuannya adalah untuk membandingkan rasa keduanya, terutama dari segi kelezatan dan rasa gurih atau umami. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana MSG bekerja dalam meningkatkan cita rasa. Next, kita memasuki ke area produksi. Di sini kita bisa lihat langsung proses pembuatan masako loh. Sayangnya, kita tidak diperkenankan untuk merekam apapun di area ini. Setelah keliling dan belajar langsung di lapangan, kita kembali lagi ke aula. Nah, pas banget pemateri dari PT Ajinomoto sudah datang dan acara pun dilanjutkan dengan sambutan resmi. Wah, kita dapat pemaparan yang super padat dan jelas tentang profil PT Ajinomoto, sejarah, sampai lini usaha yang mereka jalankan. Gak cuma dengerin aja, kita juga bisa tanya-tanya langsung seputar proses produksi, manajemen, dan tantangan di dunia industri makanan. Dan itu dia keseruan kunjungan industri di PT Ajinomoto Karawang. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil kunjungan industri kami yang berjudul Penanganan Produk Rusak di PT Ajinomoto. Kunjungan industri ini menjadi sarana bagi kami sebagai mahasiswa Universitas Buana Perjuangan untuk memahami langsung proses manajerial, operasional, dan strategi bisnis di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, kami juga membangun komunikasi dengan dunia industri dan memperoleh pengalaman nyata sebagai bekal menghadapi dunia profesional. Karena itu, kami mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang melakukan kunjungan industri ke PT Ajinomoto Plant Karawang. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan industri ini yaitu untuk mengetahui secara rinci bagaimana proses produksi yang dijalankan di PT Ajinomoto serta mengidentifikasi teknologi yang diterapkan guna menjamin kualitas dan keamanan produk. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya perusahaan dalam menerapkan standar industri dan regulasi yang berlaku, sekaligus menjadi referensi dalam memahami praktik manufaktur yang efisien dan berorientasi pada mutu serta keselamatan konsumen. Selanjutnya, proses produksi masako. Proses produksi masako di PT Ajinomoto Plant Karawang dimulai dari penerimaan bahan baku daging ayam dan sapi yang digiling halus, kemudian dicampur dengan bumbu dan rempah-rempah, termasuk penguat rasa, lalu campuran tersebut dikeringkan dan didinginkan. Setelah itu, diayak untuk mendapatkan tekstur yang halus. Setelah melewati pengecekan mutu yang ketat, produk dikemas sesuai standar keamanan pangan dan sertifikasi halal. Pabrik ini menggunakan teknologi modern dan sistem pengendalian kualitas yang memastikan masako berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Penyebab produk rusak. Produk rusak merupakan tantangan yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu baik dari sisi isi, kandungan, atau komposisi maupun dari sisi kemasan. Berdasarkan temuan lapangan, penyebab utama produk rusak di PT Ajinomoto ini yaitu
pertama kesalahan sistem pengkodean atau coding pada kemasan yang menyebabkan informasi produk tersebut tidak terbaca atau salah. Yang kedua, ketidakakuratan timbangan otomatis yang menghasilkan takaran produk tidak sesuai spesifikasi. Yang ketiga, mesin kemasan yang tidak berjalan stabil sehingga menghasilkan segel bocor, label miring, atau cacat fisik pada bungkus produk. Yang terakhir, human error, terutama dalam tahap kontrol kualitas akhir dan pengawasan selama pengemasan. Saya akan menjelaskan klasifikasi produk rusak. Yang pertama, produk rusak karena isi produk tidak sesuai standar, misalnya kadar MSG tidak sesuai atau terdapat kontaminasi. Kemudian yang kedua, itu ada produk rusak karena kemasan tidak layak edar, seperti kerusakan fisik pada bungkus, kesalahan label, atau kelonggaran penutup kemasan. Kemudian di sini ada langkah penanganan produk rusak. Yang pertama itu ada identifikasi dan pemilihan awal. Produk rusak pertama-tama diidentifikasi dan dipisahkan berdasarkan jenis kerusakannya. Proses ini dilakukan oleh tim Quality Assurance atau QA dan produksi untuk memastikan bahwa produk yang masih bisa diolah kembali tidak terbuang sia-sia. Kemudian yang kedua ada pengolahan menjadi CO produk. Produk rusak diproses ulang menjadi produk samping atau CO produk. PT Ajinomoto memanfaatkan teknologi pengolahan limbah makanan untuk menciptakan produk alternatif yang berguna bagi sektor lain atau peternakan dan pertanian. Kemudian ada langkah berikutnya, yang ketiga itu ada produk rusak yang diolah kembali di PT Ajinomoto tetap diawasi secara ketat oleh tim Quality Assurance atau QA untuk memastikan kualitasnya sesuai standar. Seluruh proses tercatat dalam sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001 dan diaudit secara berkala untuk menjamin kepatuhan terhadap standar mutu, kemasan, dan regulasi yang berlaku. Setelah diolah, CO produk dari produk rusak didistribusikan ke peternak atau perkebun melalui vendor resmi. Distribusi ini ramah lingkungan karena tidak dibuang ke TPA atau sungai, sehingga membantu mencegah pencemaran. Vendor wajib memiliki izin dan sertifikat lingkungan serta mengikuti aturan pengangkutan limbah sesuai regulasi yang berlaku. Kunjungan industri ke PT Ajinomoto Karawang pada 20 Mei 2025 memberikan wawasan langsung kepada mahasiswa tentang produksi fermentasi dan pengendalian mutu. Mahasiswa dapat melihat penerapan teknologi dan manajemen operasional dalam menjaga kualitas produk, serta pengelolaan produk rusak yang sesuai regulasi lingkungan. Untuk kunjungan berikutnya, peserta disarankan mempelajari profil perusahaan terlebih dahulu, dan penyelenggara diharapkan menjaga ketepatan waktu serta kelengkapan materi agar kegiatan lebih optimal dan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan vlog dan presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.